Setia. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Ku mau gagah menanggung segala susah. Ku mau berani menghadap seteru. Ku mau berani menghadap seteru. Ku mau cinta pada mereka yang duka. Ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah. Ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih pada dia dan manusia. Ku mau berserah raga, jiwa, harta, selalu syukur. Kak Yesus mati bagiku. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Selamat pagi, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 3. Kita akan tema pagi hari ini yaitu apakah dunia telah berubah sejak Allah menciptakannya? Dunia yang diciptakan Allah telah dirusak oleh dosa. Allah menginginkan Adam dan Hawa untuk memelihara dan menikmati dunia yang diciptakannya, serta mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, setia. Ia memberitahukan mereka bahwa mereka boleh makan buah dari pohon yang manapun, kecuali satu pohon tertentu. Allah ingin mereka menunjukkan kepadanya bahwa mereka mau menaatinya, semata-mata karena Ia adalah Allah Sang Pencipta. Namun sebaliknya, Adam dan Hawa tidak menaati Allah dan berbuat dosa. Mereka tidak lagi bersahabat dengan Allah. Sebagai akibatnya seluruh dunia menjadi rusak. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam Roma pasalnya yang kelima ayat yang ke-12. Kita baca lagi sekali lagi sebagai ayat hafalan untuk kita ingat. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita baca Kejadian pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai ke-13. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam pohon taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang sama bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikian firman Tuhan. Itu tadi saya baca seluruh pasal Kejadian 3 pasal 3, itu manusia jatuh ke dalam dosa dan akhirnya diusir dari Taman Eden. Demikian firman Tuhan. Pikirkanlah semua ataupun sebuah tempat yang sangat indah yang pernah kamu datangi. Coba bayangkan kamu kembali ke tempat itu dan berhenti tepat di pintu masuk. Ternyata kamu diberitahukan bahwa kamu tidak dapat masuk dan kamu tidak mungkin masuk ke sana lagi untuk selamanya. Bagaimana perasaanmu? Seperti itulah perasaan Adam dan Hawa di Taman Eden atau Firdaus. Apakah kamu pernah bertengkar dengan sahabat terbaikmu? Bagaimana perasaanmu? Buatlah sebuah daftar dari semua kata yang dapat kamu pikirkan yang artinya indah atau dapat digunakan untuk melukiskan dunia ini sebelum terjadinya dosa.
Coba bisa pikirkan, kita bisa sama-sama